Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz Dr. Ahmad Munzir di Masjid Hudul Jannah ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tadi perjalanan di sini hujan mboten nggih? Alhamdulillah tidak ada hujan. Oh, tidak ada hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz, agar acara pada malam ini waktunya ini berjalan dengan efektif ya Ustadz, langsung saja monggo bisa disampaikan maudu hasanahnya. Mohon maaf Ustadz, izin nantinya akan ada sesi tanya jawab oleh jamaah yang hadir di sini. Jadi silakan Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua nantinya sehingga bila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan, bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Ya, monggo Ustadz bisa dilanjutkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata ila yaumil qiyamah, man ba'd. Hadratul muwaqqarin, para alim, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kyai Haji Amjad Al-Hafidz hafizahullah wa matta'ahullah bi thuli hayati fi khidmatil Islam wal muslimin. Kyai Amjad ini saya tahu di berbagai penjuru di Indonesia itu orang pada ngafalin Asmaul Husna itu paling gampang dan paling populer itu susunan Kyai Amjad Al-Hafidz. Ini orangnya bukan orang Medan, bukan orang Sumatera, bukan orang Papua, tapi orang Bida Kantil yang ada di sini semua. Ini menjadi pusatnya orang se-Indonesia. Kalau orang pengen Asmaul Husna sebelum sekolah, sebelum majelis taklim, ini susunan Kyai Amjad Al-Hafidz, Masya Allah. Beliau semoga dipanjangkan umurnya, sehat al-afiat, bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Ketua RW, beliau yang terhormat Bapak Wi Hartono SHMKN, notaris Pak Ye. Masya Allah. Masjidnya sudah sertifikat wakaf belum ini? Proses. Saya itu ngurusi wakaf se-Jawa Tengah, Pak Kiai. Jadi ngeceki kalau ketemu masjid saya cek ini masjidnya sudah sertifikat wakaf atau belum. Kalau belum, ini Pak Ketua Takmir ini harus segera disertifikat wakafkan ya. Kalau misalnya masih nadirnya masih perorangan, dikolektifkan apa yayasan, apa lembaga begitu, supaya nanti perubahan-perubahan yang kayak apa tetap aman. Mohon bantu Pak Wihartono. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir, Bapak Insinyur Syamsul Bahri, Ketua Yayasan. Masya Allah, Ketua Yayasan Pak Syamsul Bahri yang menaungi kita semua, yang melindungi kita semua, sehingga jamaah ini menjadi kompak mulai paling kecil sampai yang besar. Para jamaah hafizakumullah, saya ini tadi disebut oleh MC katanya acara inti. Padahal saya itu perasaan saya sejak awal tadi sudah inti semua. Ya, saya ini di Beladak Kantil Penong Jakarta itu. Ini acaranya koyo TV-TV Pak. Ya, ini atas kerja keras ketua panitia yang melibatkan saya tadi sebelum dimulai sudah di tempatnya Pak Ketua Panitia. Siapa Ketua Panitia? Saya tadi diaturi untuk ke rumahnya Ketua Panitia begitu. Iya, saya dengar dari sana itu sudah ada terbangan Khairun Nisa. Saya kira itu remaja-remaji yang masih muda-muda itu suaranya bagus itu sampai sana itu. Ternyata ini ya, tapi performanya kayak ngalah-ngalahi yang muda-muda. Masya Allah. Ya, semangat sekali. Saya baru kali ini Isra Mi'raj di dalam masjid, ada penampilan yang tadi remaja-remaji maju ke depan itu, Masya Allah. Ini
Sungguh luar biasa bahwa ini saya bayangin cara persiapannya itu kayak apa itu. Acara itu kayak tek 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 gitu. Biasanya kan kalau acara di dalam masjid ya wis sopo MC ini mau mulai siapa ini MC-nya biasanya itu kan. Ini enggak wis ditoto kabeh macam-macam, Masya Allah rapi ini berkat kolaborasi semua pihak. Semoga kolaborasi ini selalu langgeng. Kolaborasi ini membuat Nabi Muhammad SAW ridho terhadap kita, senang lihat kita, sehingga kita kelak dianggap layak oleh Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya dia yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saya tadi tanya kepada ketua panitia, ini acara Isra Mi'raj atau menjelang Ramadan? Itu ketua panitia jawabnya ini efisiensi. Yo Isra Mi'raj, yo jelang Ramadan, yo nuzul Quran, halal bihalal di sisi sekalian. Wah, ini berarti Pak Prabowo wis medun tekan kene semua di efisiensi. Ya. Para bapak, para ibu, ini saya sudah disangoni hadiah yang banyak sekali. Saya mau memberikan hadiah yang kori. Mana tadi yang kori? Wah, kalau sudah pulang nggak dapat ini. Wah, ini yang kori ini. Ini sini mas. Nah, pakai mic, pakai mic. Sini, 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 sini. Ya, salim dulu. Ya, namanya siapa? Dipakai dulu mic-nya. Mohon maaf suara saya habis batuk agak serius jadi suara saya belum pulih. Oke, sebentar. Cek visa ini. Nah, ya. Oke. Namanya siapa? Siapa? Gulzar. Gulzar. Iya. Nah, di BK. Nah, namanya siapa? Wizard. Oke. Ayahnya ada nggak? Mana ayah? Yang mana? Yang ini. Baju biru. Yang biru. Di bagian operator. Ayahnya operator. Kamu yang baca, ayah yang operatorin. Pantesan suara kamu bagus. Ini ayahnya ternyata yang operatori. Masya Allah. Nama ayahnya siapa? Oke. Adi. Minta tolong ayah diatur ke sini. Kamu datang sama ayah. Tolong ibu sini. Dan tak kira Novan. Moga ayahnya siapa ini? Ya. Oh, ganti ibunya ini sudah. Ibunya. Ye, ibunya. Oh, ibunya. Ya. Ini ibunya. Dipakai bu, dipakai. Oh, yes. Ibu siapa? Lois. Ibu Lis. Ya. Ini saya mau tanya ini. Ini kok bisa kompak ibu sama anak sama ayah ke mesti semua ini? Iya. Ini cara ngajar-ngajinya gimana? Ya gimana ya Pak? Ya karena kan aku isi. Ya karena biasa ngaji di TPG. Di sini ada TPG. Ada siapa guru TPG-nya? Sebelum tiba dewe kabeh. Oh, ada berapa anak ibu? 62. Ada berapa? Dewa. Generasi yang keempat nih. Oh, gurunya ada berapa? Gurunya 3. Guru yang diganti dengan Ustadz Mazun sama Ibu Nunung. mana ini? Ustadz Mazun tahu Mik. Bu Nunung mana ibu Nunungnya? Bu Nunung ada Bu bisa. Enggak. Oh, di situ ya. Ini gimana resepnya kok bisa Saya itu waktu segini belum berani apa-apa. Ya, umurnya berapa? Esmil. 9. Kelas berapa berarti? Mat. Kelas 3. Ya, Dek.
Yang umur 3 tahun pengen maju. Yang 3 tahun, anak 3 tahun, Saki, Kelas 3, kelas 3. kelas 3, sini, Aiko. Esok pas Ramadan kalau ada nuzul Quran maju ya kayak begini ya. Sudah bisa Pak Insya Allah. Ah, sudah bisa semua. Wah ini kalau dibagi langsung habis tuh. Ya ini mau milih yang mana? Kamu milih. Kamu milih. Jangan. Kamu sekawan. Ya aja. Wah terima kasih. Ya terima kasih ya. Ya Pak Firnus. saya silakan. Wah loli. Oh sebentar foto dulu bu. Foto dulu bu. Ya. Bapaknya deh tak? Bapaknya. Bapaknya sini bapaknya sini. Bapak. Iya. Para bapak ibu hafizakumullah, tadi ini Qori'nya membaca ayat yang sangat populer bagi kita semua. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdi dan seterusnya. Saya mau tanya bapak ibu. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, kita suruh baca apa? Alhamdulillah. Kalau misalnya kita tergelincir melakukan kemaksiatan, kita baca apa? Astagfirullah. Kalau misalnya kita mendapatkan cobaan yang tidak enak, musibah, kita baca apa? Innalillah. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita baca apa? Nah ini satu-satunya surat yang dibuka dengan kata-kata subhanallah, ya walaupun Allahnya ini nanti pakai alladzi itu artinya juga Allah juga, itu adalah surat Al-Isra ini. Ini pertanda kalau Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Sesuatunya apa? Bagaimana enggak menakjubkan? Ada orang yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana Bapak Ibu? Di Mekah. Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina, di Yerusalem. Itu jaraknya sekitar 1.200 km. 1.200 km itu kalau dari Jakarta tarik ke timur itu sampai Denpasar, sampai Bali. Itu kalau orang naik onta itu perjalanan 30 sampai 40 hari. Itu baru perjalanan darat. Belum Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik sampai langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Berarti itu perjalanan yang sangat lama bukan? Lama. Tapi Nabi Muhammad dalam riwayat disebutkan melakukan Isra Mi'raj. Diceritakan Nabi Muhammad ini meninggalkan tempat tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad balik ke tempat tidurnya dalam kondisi hangat. Bekas tempat tidur yang tadi itu belum hilang hangatnya. Kan kalau kita duduk, kita berdiri kan ada bekas hangatnya tuh. Nah, itu hilangnya berapa menit? Nggak lama toh? Nah ini kok Nabi Muhammad ditinggalkan dalam perjalanan yang sangat jauh. Ini aneh apa tidak? Aneh. Masuk akal tidak? Ya, masuk akal tidak. Sekarang begini. Kalau kita ngitungnya orang naik onta, ya gak bakal masuk akal. Ya toh? Tapi orang dulu gak bisa berhitung lebih cepat daripada itu. Orang dari Jakarta sampai di Pasar Bali, itu kalau naik onta 40 hari. Coba sekarang, naik bis lebih cepat gak? Naik pesawat lebih cepat gak? Lebih cepat. Hanya berapa? 1,5 jam ya. Sekitar 1,5 jam. Itu yang menurut onta itu saja, itu 40 hari bisa berubah menjadi 1,5 jam. Hanya diubah modenya naik pesawat. Coba kalau kita sekarang, alhamdulillahnya kita hidup di tahun 2026, menangi yang namanya telekomunikasi.
Saya kalau hubungan dengan orang Amerika di Houston di Texas yang jaraknya itu 16.000 kilometer dari sini, itu telepon tanpa delay, tanpa jeda, WA langsung dibales. Padahal kalau kita mikir orang dulu mesti mikir lek ngeter ke kalimat iki pirang jam. Gitu. Kok iso ditompo langsung diterkir ini balik kok gak rusak. Nggih. Kenapa kok bisa cepet? Karena pakai frekuensi. Kalau frekuensi itu pakai kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya ini kecepatannya adalah 300.000 kilometer per detik. Berarti kalau 160.000, maaf, di sini sampai Amerika itu 160.000, berarti hanya butuh setengah detik untuk di sini sampai Amerika. Cepat boten. Rusak apa tidak? Lah Nabi Muhammad itu dulu melakukan perjalanan itu secepat kayak begitu. Makanya kendaraan yang dinaiki Nabi Muhammad namanya apa? Buruk. Buruk niku saka bahasa Arab asli niku baurok. Barkun. Barkun artinya apa? Kilat. Lah kilat niku sambrane kan pakai kecepatan cahaya tuh. Maka Nabi Muhammad niku melakukan perjalanan yang super cepat, apa gak rusak juga? Wah, wae dhewe numpak motor niku nak orang nggo helm ora nggo kacamata niku mripat wis ora ora kecepatane 200 km per jam gitu. Lambene wis koyo komeng. Duwer-duwer. Nabi Muhammad kok cepete koyo ngono? Iya, itu kalau tidak diproteksi. Kita naik pesawat itu kecepatannya 900 km per jam. Niku wonge yo gak rusak. Gitu. Makanya Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj niku kok cepet ora rusak. Niku grono Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal mboten? Lho kok iso Nabi Muhammad pindahe cepet? Iya, krana napa? Gusti Allah niku nggawe alam raya niki gede banget. Sing bumi niki nak dibanding dengan matahari niku jumlahnya 1,3 juta. Matahari niku Pak, niku 1.300.000 kali lipatnya bumi. Berarti bumi niki cilik apa cilik banget? Cilik banget. Makanya Gusti Allah gawe gede koyo ngene. Bagi Gusti Allah, bumi sing cilik apalagi memindahkan Nabi Muhammad dari satu titik ke titik yang lain. Niku sulit apa mboten? Nah, keajaiban niki diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad demi nopo? Demi ngei kebahagiaan Nabi Muhammad setelah ditinggalkan dua orang yang dia cintai. Siapa? Nabi Muhammad ditinggal pecah karo Abdul Muthalib. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad meninggal istrinya Nabi Muhammad bernama Khadijah di tahun yang sama. Lah krono niki ditinggal mati Nabi Muhammad niku sedih. Bar ngono Nabi Muhammad niku hijrah nok Taif. Nok Taif niku Nabi Muhammad malah disia-sia, dilempari batu sampai berdarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih bertumbuk-tumbuk. Korona bertumbuk-tumbuk sedih. Nabi Muhammad kemudian di jalan-jalan ke karo Gusti Allah. Mulane niki jamaah Pak RW, namun kita mau rotok pusing, kapan-kapan diajak tamasya. Sepakat nggih? Sepakat? Dibosi Pak RW sepakat? Boten Pak RW, niki usul mawon. Niku Nabi Muhammad Isra Mi'raj niki dalam rangka memberikan pelipur lara kepada Nabi Muhammad. Nah, supaya napa? Supaya Nabi Muhammad kemudian akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Istilahnya sebenarnya adalah hadiah, bukan taban. Ben napa? Ben Nabi Muhammad niki dan kimatnya nak pengen komunikasi karo Gusti Allah, carane ben gampang. Lah carane ben gampang piye? Gusti Allah ndawuhi Nabi Muhammad, umatmu kabeh kon salat sedina ping 50. Ben ketemu Gusti Allah terus. Oh nggih, ono Nabi Muhammad.
Akhirnya Nabi Muhammad medhot ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, umatmu gak kuat, umatmu ki wong cilik-cilik, umure pendek-pendek. Usul karo Gusti Allah, jalur diskon meneh. Tiga Gusti Allah diskon gangsal. Tinggal sisa berapa? 45. Medhun meneh. Sampai gare 5 Nabi Musa. Alah, gak puat. On. Nabi Muhammad, aku isin wis gare 5, wis arep jalur diskon meneh. Gare 5 wae wong tidak kandel, iki ana sing salat sedaya nggih. Mriki salat sedaya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi. Mama sorry alaihi. Jadi sholat itu sebenarnya bukan beban. Tapi sebenarnya hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk supaya orang itu umatnya Nabi Muhammad nak pengen ngadu, pengen curhat, ben ora curhat karo tanggane. Bu, jenengan nak curhat karo Gusti Allah napa karo tanggane, Bu? Napa karo bojone apa karo Gusti Allah, Bu? Awake dhewe dikei kolom chat karo Gusti Allah nak pengen curhat to. Nyang Gusti Allah. Kapan curhate? Sedina paling ora ping 5. Ya, nak Gusti Allah sing jenengan curhati rahasia harus jaga. Jenengan curhate karo bolo terbangan. Aja ngomong-ngomong yo. Ora kanca kurat, ora kanca kuplek ora tak kabari. Sing koncone plek yo ngono. Tuh ngomong, iya ora kanca kuplek ora tak kabari. Akhire sak masjid Haudul Jannah ngerti kabeh. Ya. Nah, niki efeknya napa curhat karo sesama manusia. Nah, salat niki Nabi Muhammad niku dawuh karo bilang, "Ari ya Bilal." Nabi Muhammad niku nak rada galau niku ndawuhi Bilal kon melipur lara. Apa carane melipur lara? Yo kon azan salat. Dadi wong salat niku mestine beban hidupnya menjadi ringan ketika salat. Ora kok nak wonge ana panggilan salat malah dhuwur maneh. Adzan maneh. Niku senengane salat merasa tidak sebagai tempat curhat kepada Allah tapi sebagai sebuah beban. Oh, niki yang pertama salat. Yang kedua 5 menit lagi. Besok niku Ramadan. Nggih. Ramadane kula aturi tanggalnya akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Terus boten. Rukune poso pinten, Bu? Dek, ada yang tahu rukun puasa ada berapa? Yang tahu 7 jari. Tadi. Iya, tak jauh diri. Dia pakai. Rukun puasa yang pertama itu niat. Ya, mumpung ini belum puasa. Niat ini kata Nabi Muhammad, "Malan bubayyiti miniyah wala siyamalah." Barang siapa yang tidak menginapkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka puasa Ramadan niat harus dilaksanakan di malam hari. Bagaimana kalau ada orang Ramadan lupa niat, tadi malam gak taraweh, niatnya gak barun? Ada mboten? Ada nggih? Barang siapa yang lupa niat, maka puasanya tidak sah bagi dia. Penak nak ngono. Isu-isu sarapan, sepakat boten? Lho napa sarapan? Aku lali mau bengi ora niat. Boten Bapak Ibu. Orang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadan harus menghormati Ramadan. Kalau dia lupa niat, maka dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum dalam rangka karena dia harus menghormati Ramadan. Ning nak diarani wong poso ora iso, wong poso kudune niat. Meh mangan ora oleh karena ora menghormati Ramadan. Ning diarani poso ya ora iso karena dene ora niat. Sebab rukune poso niku kudu pripun niki ana wong lali niat. Ya wong ekot pelakoni kaya wong poso Ramadan ning besok nak Syawal kon qada. Paham mboten?
Makane ampun ngantos supe. Iya. Lah pripun carane? Nah, niki enten cara. Teng mazhab Maliki niku enten carane. Caranya bagaimana? Kita jaga-jaga besok kalau malam 1 Ramadan kita niat bareng-bareng untuk puasa 1 Ramadan penuh. Supaya apa? Kapan-kapan nanti kalau kita lupa kan nak pas wayah poso akhir ini kan zakat mal gitu Bu. Zakat mal napa zakat mal? Ngemole dalu napa siang? Ya itu. Oh iya. Wah, tak ngemole dalu boten taraweh risiko boten iling niat. Lah nak awake dhewe pas malam tanggal 1 niku mbon niat, kapan-kapan ana lali niat niku wis tercover nonggon malam 1 Ramadan. Nggih. Niate ngenten. Bareng-bareng ngene. Nawaitu sauman jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati faradhan lillahi ta'ala. Jadi niate cara Jawane aku niat poso sebulan bedetet. Bedetet ya apa wong bledak nandile. Sebulan penuh Ramadan te tahun iki fardu krono Allah Ta'ala. Ngoten nggih. Biji ampun lali malam 1 Ramadan. Karena apa? Niki nak teng mazhab Malik niku poso tanggal 1, 2, 3, 4 iki gade terus. Syariate kon mangan yo ning istilahnya itu satu ibadah jadi satu. Resikonya mung trimo bagi ibu-ibu yang kultur di tengah jalan nanti berulur ketika suci niat meneh. Ngoten tok. Tapi bagi bapak-bapak kan ora ono ulur iki. Posone full. Boten napa-napa. Sekico nggih. Sekico. Nomor 1 niat. Nomor 2 menghindarkan semua hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Kula metakok. Wong poso ngemut permen, posone batal apa mboten? Wah, wong poso ngemut permen, posone batal mboten? Kula jawab, posone mboten batal. Soale nopo namung timut. Oh no. Sing batal niku nak di lek. Nggih. Nak timut to mboten batal. Ibu-ibu masak, icipi masakan, posone batal mboten? Mboten batal. Sing penting aja dilek icipi tok. Nyicipi kan betul teng ilat to. Bar dilat terus di lepeh mboten batal. Anake niki menamake dipamake aja mbok pamakene mamake ping 3 metune 2 tok. Iki batal lagi. Nggih. Mamake per metu niki mboten batal niku batese tenggorokan makhrajul nak wong maca hak niku teng pundi teng mriki hak selama masih di atasnya niku boten batal. Lah nak ngemut permen niku kan teng mriki to berarti boten. Lah nak ana sing mlebu sak tetep niku yo batal. Ngemut rokok batal boten? Boten. Nak rokoke ora di sumet. Nak ana asabe mlebu batal. Nggih. Boten kula maksude boten niku ne. Sakniki kula mendah liyane niku. Napa? Gosok gigi. Gosok gigi niku jenengan niku nak gosok gigi niku nggo pasta napa mboten? Nggih. Lah jenengan nggo pasta, gosok gigine esuk-esuk. Niku rak padha karo nglegokke permen. Nggih mboten? Lah nek ana sing kececep sithik mlebu, posone batal apa mboten? Lah sakniki selama niki jenengan nak gosok gigi nggo pasta napa mboten? Konan iki. Nggih to. Niku
Podo wong ngemot permen kali gosok gigi kan sama-sama memasukkan barang luar ke dalam mulut. Nah jenengan poso ora wani ngemot permen, yo aja nglebokke pasta gigi wong permen wae ora wani pasta gigi malah ngoten. Nggih. Pripun carane? Badhe gosok gigi pakai pasta niku paling aman sak badane sahur sebelum masuk waktu subuh. Nak pun kelewat, pun masuk subuh, jika memungkinkan tak durung sikatan maka kerja awan-awan ambune gak enak, tak pas poso-poso beto sikate mawon tapi mboten saya diparingi pasta. Tapi kan gak enak yo. Iya toh. Wis ono budale ambune apok, ono iya toh. Lah carane pripun? Carane ngeten. Tiang berkumur juga demikian. Yang berkumur niku nak umure niki kok napa jenengane ana sing mlebu niku yo posone marake kecuali kumurnya itu yang diperintahkan oleh syariat. Napa contone? Wudu, wong wudu niku disunahke berkumur berapa? 3 kali. Niku wudune esok awan sore niku tetep disunahke berkumur. Berarti nak pengen iso kumur darane sikat gigi tanpa pasta langsung disambung karo wudu. Sebelum wudu niku enen kumur berapa? 3 tahun. Ngoten darane. Nggih. Tapi niki wis dikode apa moderator tanya jawab ya belum gak isi di nawon. Niki sibil nawon nggih. Silakan yang mau tanya soal sholat, soal puasa, soal apa. Niki silakan monggo. Diksi. Kan Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan Ustadz. Pak Ustadz, monggo persilakan. Boleh tenang sholat gitu nih, Pak Ustadz. Boleh tenang puasa gitu. Boleh. Monggo silakan. Boleh zakat juga boleh. Oh boleh. Zakat, puasa, sholat boleh. Itu. Oh mana? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia, Pak. Ibu Lia. Mau bertanya, kalau sholat memakai parasit yang kelihatan tuh loh, Pak. Jadi kelihatan roknya itu gimana? Makna kalau sholat pakai parasit itu kan kelihatan ya Pak. Kadang kalau tak Allahu Akbar, kita kok melihat gitu gimana dosa apa enggak kelihatan. Ya cukup gitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, mungkin yang dimaksud sama ibunya tuh kalau sholat mukanya nyingkap gitu loh Ustadz, depan parasit ringan. Jadi kadang auratnya tuh terbuka ketika lagi sholat gitu, kena angin. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah dosa ketika lagi sholat mukanya tersingkap gitu? Oke, terima kasih pertanyaan luar biasa. Bu, di sini sholat semua enggak? Yo enggak toh. Ini sedang tidak ada yang sholat toh. Kita mulai malam ini betul. Begini, saya mau tanya dulu. Batas aurat perempuan ketika sholat itu mana? Saya mau tanya. Oke. Seluruh ini kecuali muka sama telapak tangan Ustadz. Ini dapat gajian enggak, Pak Ketua Panitia? Pak Panitia boleh saya dapat dia? Ya, ini saya mau matur ini penting banget. Perempuan itu ketika sholat semuanya harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Saya mau tanya, wajah itu batasnya mana? Nah, oke.
Bulis ya. Bulis. Silakan mohon maju. Wis, monggo Wi. Ini apa namanya buat praktek. Bukan uji percobaan, praktek ini. Wah, ini percaya. Kalau mau saya coba nggih. Nah, saya mau tanya. Mbak siapa? Mbak Dela. Mbak Dela, batasnya tadi mana wajah? Oke, batasnya wajah mana? Oke. Ini Bapak Ibu, seumpama Mbak Dela ini sholat. Ini yang bagian wajah ya, khusus bagian wajah. Ini sholatnya sah apa belum? Nah, sholatnya belum sah. Kenapa? Karena dagunya masih kelihatan. Mestinya di sini nggak ada kain apa gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, coba ditutup. Nah, kurang maju lagi. Nah, betul begitu. Mestinya ya turunin dikit nggak apa-apa. Nggak maksudnya. Nah, betul. Nah, segini. Tolong dipotret ini. Ini segini. Saya punya videonya, saya bikin videonya. Nah, ini kayak begini. Paham ya? Kenapa? Ini namanya dagu, ini bagian dari leher. Jadi yang sedang ditutup itu bagian leher. Kalau yang di atasnya muka. Nah, supaya sempurna, maka mukanya harus ditutup sedikit. Biar benar-benar nutup clear gitu. Paham ya? Untuk wajah. Sekarang saya mau tanya berikutnya, lepas. Sekarang, kedua telapak tangan. Saya mau tanya dulu. Batas telapak tangan itu mana? Oke. Ini. Telapak tangan itu batasnya, itu kuak, Pak. Ugel-ugel ini. Jadi di sini dan di sini boleh terbuka. Nah, cuma pertanyaannya, misalnya nih, Mbak Dela ini, baju dengan baju kayak begini, ini auratnya terbuka tidak? Bagian tangan ini terbuka karena apa? Growong. Apa? Nah ini ada rongganya, Makanya kalau yang pakai mukena terusan itu dia ada talinya ke sini supaya ini tidak berongga. Ya. Nah, sekarang problemnya kalau sebenarnya Mbak Dela ini sudah memakai pakaian yang menutup aurat, tapi sholatnya pakai mukena potongan. Apa fungsinya mukena potongan kalau sama tetap membuka bagian dagu, ya kan? Dan tangannya ketika diangkat, ininya juga kayak saya ini terbuka, ngelorot. Berarti auratnya terbuka tidak namanya? Terbuka. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya mukena potongan? Padahal mukena potongan itu, kalau misalnya Mbak Dela kayak begini, mukenanya potongan, ya, itu growongita, rongganya di sini juga kelihatan, itu nggak boleh juga. Makanya kalau pakai mukena potongan, yang aman, itu mukenanya disingkep, dipegang begini. Karena kalau dibuat ruko coba Mbak Dela, pakai mukena potongan, misalnya dia nggak pakai kerudung, itu mukena potongannya juga ada rongganya dari bawah yang kelihatan. Itu auratnya juga terbuka. Ya nanti tutorial videonya nanti saya kirim sama ketua panitia, nanti biar saya backup jamaah gitu. Kalau paling aman pakai mukena terusan supaya tidak ada rongga-rongga begitu dan bagian atas itu tertutup. Begitu. Kalau misalnya mau pakai mukena potongan, punyanya itu ya silakan dipakai, tapi ketika pas takbiratul ihram jangan diangkat. Karena angkat tangan hukumnya sunnah, tapi kalau kesingkap tangannya malah membatalkan. Pilih mana? Itu. Nggak apa-apa, tapi di bawah ini jangan sampai terjadi rongga. Kan malah masalahnya jadi rongga, itu masalahnya. Gitu Mbak. Oke ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Umi ya. Tadi, Bu Ila, Ibu Amalia, bagaimana kalau orangnya pakai ruko parasip, mukena parasip yang tipis?
begini, saya matur. Yang diwajibkan bagi orang yang sholat itu tidak boleh terlihat auratnya maupun warna kulitnya. Warna kulit itu kalau ditutupi kain, tapi kainnya sangat tipis. Perlihatnya dari jarak berapa? Jarak orang kalau ngobrol normal itu sekitar 1,5 meter. Kok warna kulit hitam kuningnya langsatnya itu dia kelihatan, berarti walaupun itu ditutup kain namanya masih kelihatan. Kalau ini dibuat nutup rambut, hitamnya rambut kok masih kelihatan, berarti belum tutup aurat. Apalagi kalau kita raba kayak begini kok tembus, berarti auratnya juga masih tembus. Terlepas itu tersingkap apa enggak tersingkap, kalau warnanya kelihatan, rambutnya tembus, tidak sah. Wonten Bu Amalia. Paham nggih? Ya, hadiah Mbak moderator Mbak Dela. Ini hadiah untuk Bu Amalia. Silakan. Ya, tuh ya. Oh, wah ini aja. Bunyi pembagas. Ya, nanti buat masak sahur, Bu. Oke. Ya, buat masak sahur, Bu. D 1, 2, 3, 4. Oh, pokoknya pala 5 maju ke sini 5. Ayo siapa yang berani maju? Ayo 5. Iya, Dedi. Maju semua. 5. 5. Ya, cepet-cepetan. 5, ayo. Tuh. Tuh Dedi gambar 5. Apa? Ya sini. Ini sekolah TPG. Iya. Kasih mic, tak tolong Mbak. Ya, siapa yang megang? Ayo, tak kamu pegang ya. Tengah ya, Ted. Sini. Kelas namanya siapa? Caca. Kelas berapa? Kelas 3 SD. TPG. Pelajarannya sampai apa? Masih cilik. Hafalan. Hafalannya baru anak, Pak. Tadi 15 ayat. Anak Mbak, sudah anak Mbak. Ya, masih. Abduha di Syahduha. Insyaallah, aduha. Abduha. Bersama Sini semua sudah hafal Abduha. ini bukan tak. Yang sudah hafal mana yang sudah hafal Abduha? Ya, bersama. Ini, coba ini. Ya, pelat, Pak. Abduha adalah Abduha. Ayo Abduha. Bismillah. Yesus. Bisa bareng, yang bisa bareng ya. Yuk, surat Abduha. Agarap bawa makola Ailahir Tohairu Lakaminan Ula Waisafayu Ikarab Buka Fatarudu Alamnya Zuzi Timau Wa awas Wa wajul kadu Ang Fate Wa wajaluka Ila Fa'okna Fa'amoyati Mafalatakuha Wa ammasa ila pala Tangar Wa ammabinya Matirob Ika fahatis 100. Kasih hadiah kamu ya. Ini tahu ya. Ini gak sama hadiahnya harusnya nih. Ya, yang pegang mic yang satu. Nah, ini kamu. Ini kamu ya. Ini. Ya. Foto di foto. Enak paling nama saya ya. 2, 3. Ya. Dah ya. Banget ya.
Oke Mbak, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Cek. Monggo Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo boleh terkait puasa, sholat, oh nggih, monggo Bu Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Iwan. Saya punya pertanyaan gini. Seorang laki-laki sebaiknya sholatnya di masjid. Itu diwajibkan, dianjurkan, seyogyanya. Nah, bagi perempuan itu di rumah. Pertanyaannya, jika kalau sholat jamaah kan pahalanya 27 kali lipat dibandingkan munfarid. Lah ini ketika istri kalau sholat sendiri di rumah kan pahalanya cuma satu. Bagaimana jika istri meminta suami sekali-kali di rumah biar podo untuk pahalanya 17. Jadi istri juga karena mendapatkan 27 pahala dalam satu hari itu kan susah. Kita sehari mencari satu pahala juga susah. Nah ini menurut Ustadz, bagaimana seandainya ada seperti itu? Karena kemarin saya sempat berdebat dengan Pak Ustadz, bingung, belum dapat jawaban yang jelas saya. Seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud dari Bu Iwan tuh, apakah boleh laki-laki itu sesekali untuk sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah gitu Ustadz? Monggo jawabannya gitu. Alhamdulillah. Jadi begini, ya benar memang secara kaidah itu laki-laki memang disunahkan di masjid. Kenapa begitu? Ini bukan soal jamaah dan tidak jamaah sebenarnya Bapak. Tapi soal syiar agama Islam. Makanya kemarin itu pada saat COVID, itu ada beberapa orang yang memaksa diri untuk tetap jamaah di masjid. Supaya syiar agama Islam itu tidak hilang. Karena ada dawuh itu, kalau orang jamaah di rumah masing-masing, semuanya orang bisa jamaah di rumah masing-masing. Tapi kalau masing-masing jamaah di rumah masing-masing, syiar agama Islam ini itu gak ada, maka fardu kifayahnya itu harus ada 1-2 orang. Kalau 1 orang gak bisa, karena jamaah namanya jamaah kan gak boleh 1 orang. Artinya ada kelompok orang yang harus mengisi masjid supaya masjid itu tidak sampai kosong. Itu hukumnya sampai fardu kifayah. Artinya kalau masjid hukum jannah kok sampai zuhur gak adanya jamaah plus masjid Al-Husna apa sekitar sini? Iya, itu semua pada kosong. Itu orang sekompleks ini itu dosa semua. Karena sampai membiarkan masjid kosong. Maka kalau ada orang sing rodok pengangguran sithik-sithik ngono wonge sepuh pensiun itu sing di masjid, kita harus berterima kasih kepada orang-orang seperti itu karena yang gugurke dosane sing rodok keset-keset kaya aku ngene iki. Itu yo sing gitu-gitu. Maka wong sing jamaah di masjid orang rutin 5 waktu dalam sehari itu mestinya perlu dikasih penghargaan akhir tahun karena dia sudah menggugurkan dosanya banyak orang. Ya, karena sudah melaksanakan fardu kifayah. Kalau sholat jamaahnya sendiri itu sunnah. Ya memang beda-beda pendapat, tapi ini sholat jamaahnya sendiri itu sunnah. Tapi memenuhi masjid untuk jamaah fardu kifayah. Minimal ono imamnya ono makmum siji. Minimal begitu. Supaya masjid gak sampai libur kosong. Namanya ta'til jamaah itu gak boleh. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau suami istri? Saya itu juga sudah lupa. Berjamaah dengan istri saya itu terakhir kapan saya sudah lupa, Bu. Tapi saya tenang. Karena apa? Nabi Muhammad itu rumah beliau itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Kalau kita sekarang ziarah ke Masjid Nabawi itu kan makamnya Nabi Muhammad kan gandeng sama masjid kan. Lah dulu rumahnya Nabi Muhammad ya di situ itu cecer masjid. Sayyidah Aisyah ya salat di dalam
Ya, Nabi Muhammad yo salate nang masjid. Nabi Muhammad yo gak kadang-kadang aku tak ora jamaah nang masjid yo aku tak mau wae jamaah karo Siti Aisyah itu gak begitu. Jadi bagi ibu-ibu sing misalnya satu rumah aja ono mung trimo suami istri tok karena anak-anaknya sedang berada pada luar, ya wis sholat di sendiri bagi perempuan itu juga nggak ada masalah. Karena tuntutan yang lebih kuat untuk berjamaah keluar itu adalah bagi laki-laki. Artinya bagi perempuan, sholat sendirinya di rumah itu merupakan juga sebuah keutamaan yang tidak kalah belinya juga. Begitu. Jadi, kalau pertanyaannya boleh apa tidak suami ini sesekali sholat jamaah di rumah? Boleh. Asalkan suaminya itu bukan orang yang punya pengaruh besar, sehingga kalau dia jamaah di rumah mempunyai pengaruh jamaah bubar. Misalnya, ini ketua yayasan Pak Saiful Bahri, ini kalau gak jamaah, iki sak masjid libur kabeh. Enen Pak tembus Ponjolo Pak. Jadi di Pusponjolo itu pernah belum lamain tahun 2025 itu khotibnya itu nggak datang Pak. Jadi hari Kamis itu dikonfirmasi WA-nya centang 1, terus kemudian karena centang 1 kan nggak bisa memastikan berangkat apa enggak toh, ya wes malum serti itu. Akhirnya di hari Jumatnya itu Pak khotibnya nggak datang Pak, dan satu masjid nggak ada yang bisa badali jadi khotib. Akhirnya sama ibu bubar. Ono sing sholat duhur, ono sing mulai, ono sing sembarang kali. Itu ada. Nah kalau kayak begini dia tetap harus di masjid. Karena apa? Dia punya pengaruh yang sangat kuat sehingga membuat masjid libur. Tapi kalau suaminya panjenengan ini orangnya yang no masjid, kalau masjid juga ono pengaruh besar ya nggak apa-apa sesekali sholat di rumah. Tapi kalau mengacu kepada Nabi Muhammad dia no masjid terus garwani non dalam terus kalau pertanyaannya seperti itu. Mantap. Tapi Sayyidah Aisyah apakah nggak masjid? Ada Sayyidah Aisyah di masjid. Kalau kita pas ke Raudhah itu kita ada tiang-tiang kayak begini. Itu ada tulisannya itu. Ada namanya tiang Aisyah. Ada yang apa? Bolak-balik ke kalau kita ke Raudhah makamnya Rasulullah itu kan ada masjidnya Rasulullah zaman dulu tuh. Ada tiang ada di sini. Ini tiangnya apa? Yang Rasulullah ada di Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah kalau masuk masjid itu sukanya berada di sebelah situ. Begitu. Mantap ya. Apa? Oh, Zolfat. Yes. Nggak apa-apa sesekali sholat di rumah juga baik. Ya. Ada saya punya saudara. Dia itu diwaduli pada pasangan suami istri. Tukar terus. Mbah, ini saya ini kok rumah tangganya kok retak terus ini gimana? Terus ini apa namanya dikasih ijazah. Ijazahnya adalah suruh sholat jamaah berdua selama 40 hari. Habis itu rukun. Nah, rukun piye wong 5 waktu sholat, bar sholat kon salaman, kon cium tangan, mau sarap tukaran dan tukaran cium tangannya di orang. Rukun Pak 40 hari. Nah, ternyata di ilmu psikologi kayak begitu. 40 hari itu mengubah habit orang, mengubah kebiasaan orang. Jenengan kalau pengen berubah jadi orang apa, kurang apa, pengen berubah menjadi apa, jenengan tidak kate 40 hari. 40 hari bisa sukses, insya Allah sukses. Itu. Kok suami istri gak kado-kado, jamaah 5 waktu pokoknya bareng. Adali, komati, jamaah bareng, bersumah, salim. Wes, 40 hari, rukun. 40 hari. Nara rukun, moro Pusponjolo, wadul karak. Yeah. Untuk pahalanya sendiri Pak bagaimana? Kalau jamaah kan katanya 27, kalau sendiri kan 1. Kalau misalnya yang wanita sholat di rumah itu apakah juga bisa berpahala seperti jamaah di masjid gitu Ustadz? Wanita menjaga diri untuk tidak pergi-pergi itu merupakan pahala yang tidak kalah besarnya dengan pahala jamaah di luar. Begitu. Jadi masing-masing mempunyai sudut pandang pahala yang tidak sama. Apalagi para perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang kalau ke masjid menarik para lelaki-lelaki itu lebih utama di rumah saja. Nah, tapi kalau begini ceritanya,
Mboten kok kula mboten cantik, jujur to Pak iki. Gitu. Jadi bagi yang merasa masih cantik-cantik untuk tidak ke masjid. Nah, napas kene terus kaki, kula mboten cantik kok. Wes nang ora yen masjid. Iya. Baik Ustaz. Samun Bu Iwan, samun jelas. Hadiah, kasih hadiah. Ini. Bu, hadiah mboten, Bu? Oh. Wah. Iki persekongkolan. Iya, Oh, anaknya jadi kayak kamera itu. Jenengan yang nyuntik. Bukan garwane jenengan yang suntik apa? Wah, iya waktu ini pengen lebut TV dan garwane. Oh, silakan. Dari tadi ibu-ibu terus Pak yang tanya. Monggo bapak gantian. Oh nggih. Ada dua, ada. Ada dua nggih Pak. Monggo Pak disebutkan nama biar tahu ustadznya. Asmane sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Haris. Tadi yang tanya itu juga istri saya, Pak. Juga istri saya. Yang pertama tadi, Pak. Ya ini saya, Pertama. iya. Ini saya mau bertanya, Pak. Soal sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih itu ada yang sekitar Satrowibowo sini atau sekitarnya itu 4 dan 3. Bagaimana hukumnya orang menjalankan seperti itu? Yang biasanya kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini 4 dan 3. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kalau sholat tarawih itu baru Beda ini Pak, pahalanya antara 4 rakaat salam dan 2 rakaat salam itu pripun? Hukumnya pahalanya seperti apa? Pandangannya. Begini Pak. Saya mau jujur, boleh ya jujur ya? Oh ya. Saya mau matur dulu bahwa Nabi Muhammad dulu itu tidak pernah melakukan sholat taraweh selama 1 bulan full di masjid itu nggak pernah. Ini dulu. Iya. Nah, saya ulangi. Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat taraweh 1 bulan full di masjid. Nabi Muhammad itu dalam riwayat, itu Nabi Muhammad itu sholat di masjid namanya Qiyamul Lail, itu hanya 2-3 kali saja. Di malam ketiga atau keempat, memang hadisnya begitu, 3 atau keempat. Itu malam pertama sahabat baru mendeteksi, Nabi Muhammad ini melakukan ibadah di masjid nih. Malam kedua sahabat lebih banyak. Malam berikutnya tambah banyak. Akhirnya sahabat ini pada ngumpul di masjid, nunggu Nabi Muhammad ini nggak keluar-keluar. Bahkan ada sahabat yang ambil batu melempar pintunya Nabi Muhammad. Karepe ngono cara awake dhewe iki diiskol Nabi Muhammad. Dikode. Kok Nabi Muhammad kok gak mentu-mentu iki to? Itu. Lah Nabi Muhammad tak keluar malam itu. Nabi Muhammad diku keluar ketika mau sholat subuh baru keluar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, aku bukan kok nggak tahu kalau kalian ini sedang berkumpul di masjid itu, aku kok nggak tahu gak. Tapi aku ini khawatir nanti kalau ini akan jadi syariat, jadi wajib gitu. Artinya apa? Soal tarawih itu Nabi Muhammad itu tidak sampai melakukan ibadah yang spesial Ramadan sebulan full. Jadi jenengan kalau besok ono ibadah zakat mal barang mau ya wajar nono lho tak lagi ya misalnya bolong-bolong sithik-sithik ya gak apa-apa ya. Itu sebagai pemahaman kita dulu supaya apa?
kita yang ahli masjid, ahli sholat, ahli ibadah, ahli taraweh ini, kalau melihat orang yang tidak melaksanakan taraweh, supaya kita tidak merendahkan dia. Ini penting. Jangan sampai kita yang melaksanakan sholat rutin, tapi kita merasa lebih tinggi, lebih keren, sehingga nak dulu ibu nggak taraweh. Iki orang hormat Ramadan apa piye to? Ya, artinya begini, awake dhewe ibadah yo ayo ngibadah tenanan, tapi ketika melihat orang lain di sing turu sregep, awake dhewe gak dituwungi mengko-mengko dadi sregep. Ngoten. Paham ya? Nah, lalu berapa sih rakaat salat taraweh? Gitu. Ini kemudian mengerucut berkembang sampai masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelumnya masa Abu Bakar, orang sholat taraweh sebagaimana di masa Nabi. Artinya orang sholatnya sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Tapi jenengane wong perkembangan zaman. Ini nak ngono terus, suwe-suwe rasane ora semangat hilang. Nah, Sayyidina Umar niku mbumbuk ke wong dikumpulke dari sisi di masjid melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Sayyidina Umar lalu bilang, "Ni'matil bid'ah hadi." Sebaik-baik bid'ah yang seperti ini. Sing salate mau dhewe-dhewe dikumpulke dadi siji jumlahe 20 rakaat. Ngoten. Lah, di masa itu salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salah. Nah, terus bagaimana perkembangan para ulama mazhab? Saya membaca di berbagai referensi, tidak ada satupun yang saya temukan, barangkali yang saya temukan ya, itu yang memberikan akses untuk bisa sholat 4 rakaat 1 kali salam. Saya belum melihat. Kalau jenengan mau taraweh 2 rakaat, selesai pulang monggo itu sah. Ya, mau 8 pulang monggo sah. Tapi yang penting berapa? 2, 2, 2. Itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Wong ora taraweh ora apa meneh taraweh 8 tak. Wis gak jaren wis akeh. Apa meneh gelem taraweh ping 20. Bahkan ada mazhab yang tarawehnya berapa? 34. Masjidil Haram Mekah Madinah itu sebelum Covid tarawehnya berapa? 20 rakaat plus witir 3. Ya. Terus ono Covid. Untuk ngerti kan sekarang ini tarawehnya tinggal 10. Berarti kan taraweh ini berkembang naik turun. Corona napa? Ibadah sunnah yo ben. Ono 10, ono sing 8. Ya kanca-kanca Muhammadiyah 8, kanca-kanca NU 20 ben. Sing mending taraweh sing ning rukun. Ning yang saya tidak sepakat dan saya tidak menemukan dasarnya adalah yang nakek 4. Kalau yang tarawih witir 3 ada dasarnya. Ya, witir 3 ada. Jadi witir itu kan biasanya kita 2 salam tambah 1 toh. Itu kalau misalnya kita pakai 3 bisa. Tapi khusus yang 4 1 kali salam itu saya yang belum menemukan. Gitu. Walhasil tarawih jenengan meh 2 rakaat bolos nyeleh oleh 4 oleh 8 oleh 20 oleh ning sing penting loro. Ojo 4. Ngoten, Pak. Ya kalau mengikuti aturan ini 4 rakaat enggak sah semestinya. Nah, di berbagai tempat yang dulu Muhammadiyah itu banyak yang pakai formasi 4-4-3, sekarang sudah banyak yang berubah menjadi 2-2, tetap jumlahnya 8 tapi 2-2. Saya nggak tahu yang melaksanakan 4, mungkin dia ada dalilnya, silakan ditanya kepada dia yang melaksanakan 4. Tapi saya sudah bolak-balik kitab, saya belum menemukan dalil yang 4. Silakan ditanyakan kepada yang 4. Dalam sepengetahuan saya demikian. Gitu, tapi jenengan bisa mengkonfirmasi sing nglakoni. Wah iki kok papa sekali salami, congkok ngendi. Nah, nanti barangkali dia akan lebih tahu. Tapi saya membuka belum tahu. Nanti Mbak. Ya. Jadi apa yang walu monggo ning loro Ambon papat. Ngoten. Ye. Pak sinten mau? Wah iki garwane sote hadiah jenengan paling hadiah mboten? Mboten ya. Oh iya saoman to hadiah loro. Tapi gak apa-apa. Masih ada satu lagi tadi yang Bapak sini mau tanya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Erwi Samiaji dari Bedak Kandil 5, Pak Ustadz. Ingin bertanya mengenai bab puasa. Itu karena ada hutang puasa, ternyata kok belum terbayar, lah besok itu udah mau puasa lagi. Itu pripun hukumnya? Terus puasanya itu yang besok itu harus intinya harus bayar puasa yang hutang yang kemarin belum terbayar atau gimana? Saya mohon penyerahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan untuk putrinya ya, Pak, atau istrinya yang lagi hutang puasa gitu nih. Nanti Bapak-bapak kan kadang ya ada yang bapak-bapak orang juga ada lagi sakit gitu nggih. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau misalnya mau puasa tapi ternyata hutang-hutang yang terdahulu tahun kemarin belum terbayarkan. Iya, menarik ini. Jadi begini, yang pertama, bahwa utang puasa itu tidak ada pemutihan. Kayak pajak ya. Pajak kendaraan muda 1% iya boten. Wis dijunke bubu tenang ya. UMR muda mung piro 6%. Pajaknya malah muda piro 1%. What is videomu yang ya? Ya. Pajak pajak mana ya? Pajak ya. Hutang puasa, Pak. Utang puasa itu tidak ada pemutihan. Artinya seperti ngeten. Misale ono wong utang jenengan 200 juta. Habis utang, wonge kabur lo Kalimantan. Tekan Kalimantan, wonge tobat nangis-nangis. Ya Allah, saya ini habis membawa kabur uang 200 juta ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Win jenengan apa tiba-tiba utang lunas ngono mboten? Mboten to? Pemutihan mboten? Mboten, poso ya mboten. Poso niku nak wong diutang poso ora cukup mung trimo ditangisi. Ya Allah, saya belum bayar puasa ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ora diampuni darum bayar posone. Nak utang kare mati pakin akhirat. Ngoten. Niku pertama. Yang kedua, durasinya kapan? Allah memberikan durasi itu 1 tahun mulai Syawal sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, kalau kelewat Ramadan, sedangkan dia sebenarnya tidak ada uzur. Artinya begini, kalau sakit setahun, uzur namanya. Orangnya haid, habis haid, selesai Ramadan, dia sakit Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Syaban begini, sakit terus, gak kuat bayar, nanti undur. Gak apa-apa. Dia masih punya utang puasa saja. Tapi kok selama setahun ini dia sehat, kok gak bayar? Ada denda. Dendanya berapa? Setiap 1 kali Ramadan, melewati 1 Ramadan, per harinya itu harus membayar 1 mud beras. 1 mud bukan timut begini ya. Mud takaran setara sekitar 7 ons beras. Kalau dia punya utang 7 hari, head 7 hari, dia melampaui sampai Ramadan berikutnya, kok belum dibayar belas, padahal wongnya sehat. Berarti 7 kali 7, 49. Berarti 5 kilo kurang saon. Denda nih. Diberikan kepada siapa? Dikasihkan kepada orang fakir miskin. Lah wong kok beling mulai SMA sampai saiki umure 50 tahun, dihitung SMA umure kuwi 17 tahun gitu. Saiki 50 tahun melampaui berapa Ramadan itu dendanya. Ya. Utangnya pirang dino karena dihitung. Itu. Jadi melampaui Ramadan berikutnya itu yang pertama hukumnya haram. Yang kedua harus qadha, yang ketiga harus bayar fidyah. Ngotablah. Kalau misalnya tahun ini masih ada Bapak Ibu, ini besok masih ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari, lumayan. Segera bayar utang puasa. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, kalau bayar poso, bayar qadha, niku mepet-mepet yang tadi. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ditanya kenapa? Jenengan kita diutang kok mepet-mepet ngono.
Beliau menjawab, saya ini ingin melayani Rasulullah sekuat tenaga. Kapan-kapan kalau Rasulullah ingin menghendaki aku untuk melayaninya, saya siap sedia. Maka saya tidak akan membayar puasa saya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi karena ini sudah Rajab, waktu wis mepet, bulan Sya'ban sebenarnya lagi puasa, mau gak mau saya harus kodok puasanya. Jadi jenengan nak sing senengane nak bayar kodok kok mepet-mepet, iki dalili melu Sayyidah Aisyah. Ngoten. Ngoten, Mbak. Kasih hadiah, Mbak. Nggih. Nggih, mau kasih. Ustadz, pertanyaan terakhir boleh enggak Ustadz? Gak dikasih hadiah sih enggak apa-apa. Ini ada titipan pertanyaan. Mengapa perintah sholat tidak diturunkan di bumi seperti ibadah-ibadah lainnya, tapi justru disampaikan langsung di Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj? Apa makna dan pesan mendalam yang Allah ingin sampaikan melalui cara penyampaian perintah sholat tersebut? Wah, aku tak bisa Allah sih, Mbak. Aku rarti ya, ini jenengan apa lek merintahke kok kudu nunggu langit barang sik pripun? Ya ngeten. Sholat iku memang as-salatu Imadi. Faman aqamaha faqad aqamad din. Wa man hadamaha faqad hadamad din. Sholat ini memang ibadah yang sangat spesial. Yang saking spesialnya itu hampir orang ini tidak ada yang tidak bisa melakukan. Haji. Haji bagi siapa? Bagi yang mampu kan. Kalau gak mampu sekalian orang haji, sekalian kan orang no. Nak ra mampu kaji tekan Mekah, kaji ini tekan Jakarta wae kan mboten enten to? Kano. Puasa ra wong ngene iki gak mampu poso, wonge loro ngoten, ya wis gak poso gak apa-apa. Nggih. Zakat nak wonge ora wajib, ora duwe duit ora wajib zakat. Zakat nembang wong sing sugih. Salat iku gak ngono. Salat iki kowe nek ora kuat salat gak sah salat wae, gak ngono. Salat niku saking pentingnya. Nak ora kuat ngadeg kon lungguh, nak ora lungguh kon turun miring, nak ora kon turun miring kon karo mlumah. Ya, kon nopo kon go isyarah tok. Isyarahe priye mung kedip-kedip tok, ra entuk ditinggal blas. Niki saking pentingnya salat mulakno enten. Saya beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, ditanya ada seseorang yang keluarganya itu meninggal, dia tanya keluarganya ini meninggalkan sholat. Itu bagaimana? Gitu. Apakah ada hadisnya? Gak ada. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa, meninggal, terus dia itu tanya sama Rasulullah, ada. Ya Rasul, ibu saya ini meninggal, sedangkan beliau ini masih punya utang puasa. Bagaimana ya Rasul? Nabi Muhammad itu menjawab, kalau beliau punya utang, apakah kamu gak membayarkannya? Begitu. Artinya apa? Suruh membayarkan hutang puasa. Karena di zaman dulu itu masih mungkin orang gak poso ijik mungkin. Sebabnya apa? Bisa jadi sangat tua, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena haid, bisa jadi karena bepergian. Itu zaman sahabat mungkin orang tidak puasa mungkin. Tapi di zaman sahabat itu gak ono wong sampai tinggal sholat, gak ono. Makanya gak ada riwayat sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, ibu saya ini ninggal sholat, sedangkan beliau sekarang meninggal. Bagaimana saya ini harus bersikap apa? Mboten enten hadis ini. Krana apa? Krana gak ono satupun sahabat sing sampai ninggal sholat. Kok ono wong iso ninggal sholat piye? Kok ora iso wudu pentayamum, ora iso ngatu kon lungguh, ora iso lungguh itu turun miring, ora iso turun miring kon lumak. Niku saking pentingnya sholat, saking penting-pentingnya niku lek ndawuhi Gusti Allah sampai nimbali
sampai ke Sidratil Muntaha. Niku menunjukkan saking pentingnya sholat. Yang syariat yang lain tidak ada sebagaimana syariat sholat. Yang lain-lain itu Nabi Muhammad kalau mau menerima wahyu itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Khusus sholat, Nabi Muhammad tidak melalui perantara malaikat Jibril, tapi langsung bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pentingnya sholat. Lah ngene kok awake dhewe dikai privilege, kayak keistimewaan oleh nglakoni sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti awake dhewe duwe frekuensi sing padha karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi. Ngoten. Mau tanya, Monggo boleh. Jenengan sampai jam piro kula turuti? Mboten napa. Ini bisa jam 10:30. Sementing anak tadi seru Pak Ustadz ini pembicaraannya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, di sini yang mau saya tanya. Mohon maaf nama. Nama saya Ibu Sirwanto. Yang mau saya tanyakan bagaimana dengan ibu yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan kan tidak menjalankan puasa, kemudian membayar fidyah. Nah, yang saya tanyakan, apakah semata-mata membayar fidyah atau masih memiliki kewajiban mengqadha puasa? Itu yang saya tanyakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menyusui bila sudah membayar fidyah, apakah wajib juga untuk mengqadha puasanya, Ustadz? Saya urutkan, boleh ya saya urutkan ya. Jadi istri saya itu sekarang sudah hamil di trimester pertama. Periksa ke dokter di umur kehamilan 5 minggu. Terus kata dokter, ini dilarang puasa. Dilarang puasa karena ini pertumbuhannya di trimester pertama sangat harus dijaga. Saya agak kurang terima. Mosok ora poso ketok piye, sedangkan istri saya kuat. Kondisi fisiknya kuat. Cari second opinion. Cari dokter lain. Jawabannya sama. Nyerah aku wisan. Ini berarti benar-benar perkataan medis. Jadi agama itu harus patuh, 1 kepada fikih, 2 kepada medis. Itu harus dipatuhi. Nah, bagaimana istri saya begini? Kondisi tubuhnya kuat, tapi yang dijaga adalah janinnya. Maka istri saya boleh tidak puasa, tapi besok harus qadha dan bayar fidyah. Karena apa? Tubuhnya kuat hanya demi janin. Qadha, bayar fidyah. Selain itu tidak ada yang wajib bayar fidyah. Yang wajib qadha. Ibunya nggak kuat, tapi anaknya kuat. Kehamilan ke-9 misalnya. Ini wes abot banget. Kata dokter, anakmu ini kuat. Wah, tapi aku ora kuat deh. Awalnya pengen semaput terus. Boleh tidak puasa. Dia wajib qadha saja. Karena dirinya yang tidak kuat, dia tidak mengkhawatirkan anaknya. Atau dirinya dan anaknya masing-masing tidak kuat. Itu hanya wajib qadha saja. Yang wajib qadha dan fidyah hanya berlaku bagi yang hanya memperhatikan anaknya sedangkan tubuhnya kuat. Seperti istri saya ini begitu. Tapi tidak ada satupun yang membayar fidyah tanpa qadha, gak ono bukune. Ya. Urusan orang hamil dan menyusui semuanya qadha. Ya. Cuma yang plus fidyah adalah yang kasus yang seperti istri saya tadi. Yang hanya mempertimbangkan janin atau mengingat kalau menyusui mempertimbangkan anak. Aku kuat tapi anakku ini gak kuat deh. Anakku kembar lanang kabeh, produksi asine sidik. Aku ijane kuat-kuat wae tapi anakku gak kuat. Lah, kalau pertimbangannya anak saja, maka wajib qadha dan fidyah. Gitu. Nah,
Fidyah saja bagi siapa? Ada. Satu, bagi orang yang sakit yang menahun. Sakit stroke misalnya, sudah gak kuat. Itu boleh meninggalkan puasa kalau dia memang gak kuat. Wajib bayar fidyah saja tanpa qadha. Yang kedua, orang yang sudah tua renta, yang dia fisiknya sudah lemah, tidak kuat puasa, boleh dia tidak puasa. Nah, satu lagi, bapak-bapak ini, boleh nggak kalau orang kerja keras, kemudian dia nggak puasa Ramadan? Jawabnya boleh, boleh, ya. Pekerja keras boleh tidak puasa Ramadan, asalkan tidak kuat. Ning jenengane wong ora kuat kuwi ora mungkin jam 7 esuk, Pak. Jam 7 esuk kok sarapan, kuwi jenengane ora kuat, ora niat. Gitu. Oh, jam 7 esuk nopo kowe kok sarapan? Wah, aku meh kerja keras. Ora niat kuwi. Jenengane wong niat niku bengine sahur, wonge taraweh, niat poso, sesuk nak mangkat kerja, kerjane nomor nelik, kuli panggul ya kuli panggul. Lah jam 3 sore kok wonge sentik-sentik kudu semaput. Nak ra kuat mlebu UGD, lah gak kuat ki jenengane. Oleh buka. Bukane jam pinten? Jam 3. Ora kok awet esuk wis mangkat, wis sangu sarapan, jam 6:30 wis sarapan, jenengane ora kuat tapi ora niat. Paham nggih? Agama tidak memaksa. Loh tapi kula ngeli. Iya. Jenengane poso niku dikon ngelih, dikon ngorong. Ya jan poso ya ngono kuwi. Tapi nak nyatane ora kuat ya oleh. Ya, pula apa namanya? Misalnya pas musim kemarau panas banget, kuli panggul bisa jadi kerjane nok dalan. Ya, ngecor dalan. Jam 2 gak kuat, gak apa-apa. Dibatalke. Nak nyatane ora kuat. Aku tak teruske semaput tinggo lah. Kuwi oleh. Kenapa? Bisa jadi niki po awake dhewe kerjane ora tekan sore. Yo nak awake dhewe kerjane tekan sore. Kalau jam 9 ternyata kerjaane rampung, piye? Kan yo kuat to sampai sore. Ngoten. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang hal sholat, Pak. Bagaimana hukumnya bagi orang tua yang tidak melakukan sholat dulunya? Apakah anak wajib mengkodokkan sholatnya? Itu yang misalkan dulu nggak pernah sholat, apakah anak itu wajib menggantikan sholatnya? Itu aja. Hukumnya seperti apa untuk anak? Itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, tidak ada kewajiban bagi anak untuk membayarkan sholat orang tuanya, tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, juga tidak ada yang namanya utang warisan, itu gak ada. Warisan itu duit. Artinya, kalau dia punya harta itu bisa diwariskan. Nah, ono duite. Kalau omsetnya 1 miliar, utangnya 1,5 miliar, kok yang 1 miliar ini wis bayar kabeh kok kurang? Itu bagi anak. Bagi anak. Bicara wajib dan tidak wajib, tidak mempunyai kewajiban harus membayarkan. Itu soal wajib dan tidak wajib. Hanya saja bagi anak sing gak tego, wah mosok iyo ibuku wong yang diutang cek 500 juta, kok ditagihno akhirat sing bayar ibuku, amal-amal ibuku. Aku ra tegel lah. Yo tak cicil-cicil ke sithik saka sithik 100 juta 5 bulan rayo khatam. Misale. Nah, itu hanya perilaku dari anaknya masing-masing. Tapi bicara wajib dan tidak wajib, itu tidak ada kewajiban. Lah, bagaimana orang yang sudah meninggal, apakah perlu diqadha dan dibayarkan fidyahnya? Ulama beda pendapat. Kalau misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in di Anatul Talibin itu disebutkan memang lam tuqadha
walam tusda'an. Tidak bisa diqadha dan tidak dibayar fidyah. Hal ini apa? Supaya wong bendorang gampangke duit akeh aku ora salat aku nak mati ra yo. Yo dibayarke fidyahe ngerjake wong salatku diqadha. Lah kok penak aman ngono. Gitu. Niki ben ora digampangke. Jadi satu, tidak ada kewajiban. Yang kedua, supaya hal ini tidak digawe gampang. Supaya apa? Memberikan semangat. Lah, seumpama orang tua dulu ada yang begitu, bagaimana sikap kita? Yaitu bagian kebaikan hati kita. Kalau kita mengeluarkan apa, kita niatkan pahalanya kita kirim kepada beliau-beliau. Itu bagian dari bakti kita yang semoga dengan bakti itu bisa meleburkan dosa-dosa yang beliau lakukan atas kebaktian kita. Ada riwayatnya itu. Ngaten. Sampun, nggih. Kita cukupkan nggih Pak Ustadz sesi tanya jawab ini karena sudah masuk jam istirahat nggih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya alihkan acara ke MC, boleh minta closing statementnya Pak Ustadz untuk acara pada hari ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah belajar banyak. Semoga intisari dari beberapa diskusi kita, diskusi yang sangat menarik ini, yang sangat hidup ini, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, menjadi cahaya bagi hati kita yang bisa mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Nabi Agung Muhammad SAW. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.